Yo konnichiwa, di video ini kita akan ngebahas kelanjutan cerita dari video gua sebelumnya, tapi berdasarkan web novelnya. Buat yang baru hadir, gua saranin kalian cek video gua yang lain, agar kalian gak bingung sama jalan ceritanya. Dan agar kedepannya gua lebih semangat lagi bikin kontennya, kalian bisa bantu support channel ini, dengan cara tekan tombol like, subscribe, dan aktifin loncengnya, agar kalian ngedapetin notifikasi video baru, dari channel ini. Ya udah nggak usah lama-lama langsung kita ke videonya. Di sisi Bluet dan Theobald berhadapan, Bluet yang biasanya tenang, kali ini emosinya kepancing sama Theobald, tapi Agnos tuh neriakin Bluet, kalau dia bodoh bisa sampai terpancing oleh Theobald. Hal ini juga nyadarin Bluet kembali, dan setelah Bluet kembali tenang, pertarungan mereka pun dimulai. Setelah aba-aba mulai, Bluet melakukan serangan tebasan pedang melayang, ke arah Theobald, tapi Theobald dapat menghindarinya, dan menghantam Bluet dengan sihir tombak petir, meski Bluet juga dapat menghindarinya, tapi serangan balasan milik Bluet, tidak tepat mengenai sasaran. Theobald mengeluarkan lingkaran petir, yang mengelilingi sekitar Bluet, tapi Bluet terus menghindari sambaran petirnya, meski beberapa kulitnya terbakar terkena serangan itu, Bluet juga memberi serangan balasan, tapi entah kenapa, serangan Bluet lagi-lagi tuh gak ada yang kena. Theobald yang kelihatan udah sangat marah, ngeluarin sihir yang bernama Triple Chess, dan gabungan dari bola api, bola angin, dan bola petir, menuju ke arah Bluet. Sejenak Bluet tampak terkejut, tapi saat Bluet kembali tenang, Bluet berhasil menghindarinya, tapi ternyata sihir itu adalah sihir pengunci, sihir terus mengejar Bluet, dan Bluet mutusin buat menuju arah Theobald. Dan ketika Bluet melompat, Theobald mengeluarkan Triple Chess-nya lagi, tapi Bluet menggunakan sihir atribut angin di kakinya, sebagai pijakan saat sihir Triple Chess meledak, dan gelombang kejut yang dihasilkan, ngebuat Bluet melesat ke arah Theobald, dengan sangat cepat. Theobald yang nyoba lari dari serangan Bluet, mencoba menghindar tapi dia tuh terjatuh, ini tuh karena lubang di arena, yang dibuat oleh Bluet sebelumnya, dan dengan sekejap, benturan ledakan pun terjadi. Saat asap itu hilang dari arena, yang terlihat hanyalah Bluet, dengan tubuhnya yang masih bersih, tanpa goresan sedikit pun, sedangkan Theobald, seluruh tubuhnya tuh terlihat gosong, dan kalau kalian mau tahu gosongnya seperti apa, coba aja goreng tempe di rumah, dan kalian tinggal main futsal, gua yakin emak kalian yang bakalan marah. Dan pertandingan pihak putra, dimenangin oleh Bluet, sementara di sisi Cliff lagi nggak terima, dia teriak ke moderator, kalau mereka pasti curang, tapi moderator nggak peduliin Cliff, dan ngelanjutin pertandingan selanjutnya. Dan selanjutnya adalah Agnos dari kelas F, melawan Robert dari kelas S, dan Agnos bergumam, kalau ini adalah hal yang paling buruk. Pastinya kalian ingat Ranze, raja dari kerajaan Terbert, dan ayah dari Louis, sedangkan Robert, juga anak dari Ranze, pasti kalian ingat di video gua sebelumnya, kalau dikatakan, Louis mempunyai kakak yang sangat berbakat, Seiichi mulai khawatir dengan hal ini, karena udah pasti, kalau Robert ini berada di puncaknya kelas S, sebagai ujung tombak mereka. Sementara di sisi arena, Robert menundukkan kepalanya, untuk meminta maaf kepada Agnos, atas perilaku kelas S sebelumnya. Agnos menanggapi ucapan Robert, dan mereka berdua tersenyum terbakar semangatnya, suasana stadium semakin ramai, mendengar ucapan mereka, yang menjunjung tinggi sportivitas pertarungan. Dan pertarungan pun, dimulai. Tapi di video gua selanjutnya, oke yuk lanjut, setelah aba-aba dimulai, sejenak Agnos melompat menjaga jarak, dan langsung menyerang Robert, tapi Robert menghindari Agnos, dengan gerakan ringan, dan memberikan serangan balasan berupa hujan badai yang menyerupai tombak petir. Agnos ngemanfaatin kemampuan fisiknya, untuk terus menghindari tombak yang berjatuhan. Setelah hujan itu reda, Agnos memakai senjata batnya nyerang Robert, tapi Robert menggunakan pedang untuk menahan serangan Agnos. Agnos sedikit terkejut, ngira kalau keahlian Robert hanya sihir. Dan mereka berdua terus mengadu pedang mereka, sampai di suatu posisi, tiba-tiba Agnos terlempar, melihat jarak antara Agnos terbuka, Robert menggunakan sihir pilar petir, yang muncul dari tanah, menuju Agnos. Dan Agnos terkena salah satu pilar petir Robert, yang hal ini ngebuat, tangan kanan Agnos mati rasa, dan tubuhnya ngebul, kayak knalpot 2 tak. Dan Robert berkata, tak kusangka, kau mampu bertahan dari seranganku.
Saat Agnos bingung dengan ucapannya, Robert menggunakan sihir, Thunder God's Attire, dan membentuk sebuah baju zirah petir di tubuhnya. Semua penonton dibuat kagum oleh Robert, lalu Robert melancarkan pukulan kuat, dengan kecepatan yang nggak bisa dilihat menuju ke arah Agnos. Kalau kalian mau tahu suasananya, di sana tuh hanya terlihat Agnos terpental ke sana kemari, bahkan beberapa gumpahan tanah melayang ke atas, dan kecepatan Robert tuh hanya bisa dilihat oleh beberapa orang, termasuk Seichi. Setelah serangan itu, penonton yang tadinya diam, ngeliat Agnos berdiri kembali sambil senyum, ngebuat semua penonton kembali bersorak. Robert yang terlalu senang ngeliat Agnos masih bertahan, mengerahkan seluruh sihirnya, menjadi tombak raksasa, yang siap menghantam Agnos, lalu Robert pun melepaskan serangan itu. Tapi di sini Agnos tuh nggak nyerah, dan melompat untuk menahan tombak itu, dengan senjatanya, sambil teriak dan berharap lebih kuat, di luar dugaan Agnos mampu membelah tombak itu, dan menuju di hadapan Robert. Kini Robert kehilangan baju zirahnya, dan melemah karena serangan terakhirnya, menggunakan seluruh sisa energi sihirnya, begitu pula yang terjadi di sisi Agnos. Mereka berdua berkata, ini adalah pertarungan yang menyenangkan, mari akhiri ini. Mereka pun bersama-sama bergerak lurus, dan sangat cepat, kemudian dari masing-masing senjata mereka, menyentuh masing-masing leher dari lawannya. Dan berhenti di posisi itu, komentator mengumumkan kalau hasilnya seri, teriakan penonton semakin keras oleh hal ini. Di sini Agnos tuh berkata, rupanya aku tak bisa menang, jadi kita imbang ya. Robert menjawab, kita tidak imbang, itu karena kau tidak memakai sihirmu, aku akan kalah jika kau memakai sihir. Agnos hanya tersenyum kepada Robert, dan mereka berdua pun saling berjabat tangan, ini tuh udah kayak acara konpres presiden pakai jabat tangan segala. Sementara itu, komentator mengatakan, jika nggak ada lagi peserta dari kelas F, maka pertandingan ini akan dianggap seri, bagi kedua pihak. Mengesampingkan komentator, ada siswa kelas S yang berdiri di tengah arena, dan mengatakan kalau masih ada murid yang tersisa, pertandingan nggak bisa dianggap seri. Murid itu terus mengocehkan sindiran kepada Leon dan seluruh kelas F, tak disangka Leon berdiri menuju arena, Bluet yang ngeliat Leon, nyuruh Agnos buat narik kembali Leon, tapi di sini tuh Agnos pura-pura nggak dengar apapun. Leon berjalan ke arena sambil berkata, aku tidak bisa memaafkanmu, ternyata siswa itu adalah kakak Leon, yang pernah nyiksa Leon, di keluarganya. Mengesampingkan masalah keluarga, komentator memulai pertandingan, antara Leon dari kelas 2F, melawan Frit dari kelas S. Bersama dengan aba-aba dimulai, Seichi ngeliat 5 bola sihir bercahaya di sekitar Leon, tapi Agnos dan yang lain nggak bisa ngeliatnya. Dan ternyata itu adalah sosok dari seorang peri, Leon terkejut ngeliat para peri dari 5 elemen sihir, dan peri itu terlihat senang akhirnya bisa ngejawab panggilan Leon, serta ngejalin kontrak dengan Leon. Gua lupa bilang, kalau di sini Leon tuh sebenarnya marah, karena Frit mengolok-olok kelas 2F, sebagai kelas tidak kompeten. Oke yuk lanjut. Leon berkata kepada para peri, jika Leon menerima kontrak itu, apakah Leon bisa mengalahkan Frit, dan para peri ngejawab kalau itu hal mudah, mereka akan terus ngelindungi Leon mulai sekarang. Sedangkan di sisi Frit, tengah terlihat kesal diabaikan oleh Leon, Frit melemparkan tombak api ke arah Leon, tapi ditahan oleh para peri Leon, lalu memberi serangan balasan kepada Frit, sihir beratribut api, tanah, air, angin, dan cahaya ke arah Frit. Widih sumpah udah kayak denger cerita Avatar. Dan sihir peri ini tuh nimpa sihirnya Frit, saat Frit mau menghindar, tembok raksasa mengelilingi Frit, dan api cahaya itu mengenai Frit, sampai dia keliat gosong kayak tempe. Masih belum berakhir, saat Frit berdiri, sambaran petir menuju Frit, dan membuatnya kesetrum terlihat kayak tengkorak, seperti di film anime pada umumnya. Kalau nakama penasaran, coba deh pegang listrik di rumah, kalian bakal ngeliat gambaran Frit dalam diri kalian. Dan nggak hanya sampai di situ, angin puyuh yang datang meski kecil, tapi terus memutar tubuh Frit, dan para peri bilang, jika Frit masih menindas Leon dan nakamanya, selanjutnya akan lebih berbahaya dari ini. Dan pertarungan mereka pun berakhir, dimenangkan oleh Leon, dengan ini akhirnya dinyatakan kalau kelas F menjadi pemenangnya. Dan nggak lama Leon tiba-tiba pingsan, ini karena para peri terlalu semangat, sampai nggak sengaja nguras seluruh MP Leon.
Seiichi bergegas menuju Leon, tapi Seiichi ngedengar suara, ngedapetin keterampilan tertinggi sihir para peri tingkat atas milik Leon, dan Seiichi juga ikut pingsan di sana, mending pingsan aja dah semuanya. Ternyata Seiichi cuma terjatuh nggak pingsan, peri sedikit terkejut melihat Seiichi bisa ngeliat mereka, dan saat Seiichi mau bawa Leon ke rumah sakit. Cliff berjalan ke arah Seiichi, sambil mengoceh karirnya dihancurkan Seiichi, sementara itu di sisi komentator, malah semangat buat ngeliat pertandingan antar guru. Tapi Seiichi tuh mikir, meskipun Seiichi menang, penonton akan tetap ngeintimidasi Seiichi. Jadi Seiichi nggak peduli dan membalik badan, bergegas nganterin Leon ke rumah sakit, tapi Agnos dan yang lain neriakin Seiichi sambil menunjuk arah Cliff. Dan di belakang Seiichi, sudah ada tombak api yang sangat panas, semua orang berpikir jika itu mengenai target, maka dia akan hangus. Tapi ya bodoh banget, ini tuh Seiichi. Seiichi megang tombak itu dan ngelempar balik ke arah Cliff, tapi meski Seiichi udah nahan kekuatannya, tombak itu malah jadi sihir tingkat atas. Dan serentak semua membuat tembok tanah untuk Cliff, tapi dia tuh nggak kapok dan nyerang Seiichi lagi dengan sihirnya, tapi entah kenapa sihir itu seperti hidup dan memihak kepada Seiichi, dan menyerang balik ke arah Cliff. Sihir itu mengenai Cliff, dan ketika asapnya hilang, yang terlihat hanyalah pria botak, yang matanya putih, dengan tubuh gosong. Lalu Seiichi berkata kepada semua murid, ayo ke rumah sakit. Si Seiichi ini kayak nggak ada rasa bersalah banget, tapi ya mau gimana lagi, ini kan web novel, paling enggak ini udah bisa ngurangin rasa penasaran kita. Dan setelah Seiichi kembali ke stadion, semuanya menunjukkan tatapan aneh, kejadiannya ini tuh tepat saat Seiichi nganter Leon, setelah melihat pandangan semua orang Seiichi ngeliat statusnya, dan ada keterangan. Pria yang menundukkan sihir. Kembali setelah itu, pemenang antara kelas F melawan kelas S dari tim pria, dimenangkan oleh kelas F. Dan sekarang, tinggal ngurusin perwakilan pertandingan, dari tim putri, dan sementara komentator melakukan pergantian penyiaran, untuk pertandingan antara tim putri, dari kelas S melawan kelas F. Di tengah arena tiba-tiba muncul angin topan, dan kepala sekolah Barna, terikat oleh sebuah cincin sihir, dan dari angin topan itu dua orang berjalan keluar, dengan aura yang mengancam, dan orang yang bernama Demiolos ini mengatakan, hadirin sekalian, mohon maaf atas kelancanganku, tapi aku akan membuat kalian mati. Demiolos menjentikan jarinya, dan cincin sihir yang mengikat kepala sekolah Barna, semakin mengecil. Semua penonton yang melihat kejadian ini, mulai berteriak dan berlarian ke sana kemari, sedangkan Demiolos dan wanita di sampingnya semakin tersenyum melihat ketakutan penonton. Demiolos berkata kalau ini semua masih belum berakhir, dan wanita di samping Demiolos mendekati kepala sekolah Barna, lalu menendangnya dan mengatakan kalau ternyata kekuatan Barna nggak ada apa-apanya jika sihirnya dikunci. Sedangkan di sisi para siswa, mereka mulai berlarian setelah melihat kejadian ini, dan Demiolos mengatakan, agar sebaiknya mereka tidak mencoba melarikan diri darinya, karena Demiolos udah masang sihir jebakan di setiap pintu masuk arena ini. Untuk sekejap semua orang yang mendengar kata-kata Demiolos terdiam, dan Demiolos mengatakan kalau kedatangannya di akademi ini, bukan cuma ingin membunuh semuanya, tapi juga mau membuat sebuah game. Dan di dalam game itu, mereka harus ngelawan Demiolos 1 lawan 1, peraturannya mudah, jika Demiolos yang kalah mereka bisa bebas, tapi jika Demiolos yang menang mereka pasti mati. Demiolos juga mengatakan agar tidak ada yang bertindak curang, dan menyerang Demiolos secara bersamaan, atau jika tidak Demiolos akan menggunakan sihir besarnya untuk membumi ratakan semuanya. Sementara Angelia, mengatakan kepada Demiolos, kalau belum pernah mendengar rencana itu, Demiolos menjawab kalau tak perlu khawatir, kau mempunyai bagianmu sendiri. Sementara Angelia kebingungan, cincin sihir yang sama muncul dari bawah kakinya dan membungkusnya, Demiolos yang udah nggak butuh sama Angelia kini juga menahannya, walaupun mereka rekan. Demiolos memberi kalung budak ke Angelia dan menyiksanya, sampai membuka topeng yang menutupi bekas luka bakar Angelia. Melihat hal ini Agnos dan Bit maju menuju Demiolos, karena mereka nggak suka ngeliat cara Demiolos memperlakukan rekannya, Agnos melesat memberi pukulan dengan tongkatnya, tapi Demiolos tiba-tiba menghilang dan membuat Agnos terlempar jauh. Agnos menanggapi kecepatan Demiolos setara dengan Seiichi, bahkan tim Saria pun tak dapat melihat gerakannya, dan ketika Demiolos hendak ngebunuh Agnos, Altria melompat dan menyerang Demiolos.
Seketika Beat juga bergabung bersama Altria. Altria menyerang lagi dengan kapaknya, tapi Demiolos menghindarinya dan mengarahkannya kepada Bat. Hal ini ngebuat Bat juga terlempar jauh. Saat Altria mengalihkan pandangannya kepada Bat, Demiolos melancarkan serangan dan Altria langsung menahannya dengan kapaknya. Tak lama kemudian Beat turun mendarat ke tanah, dan Demiolos berkata, Kufu, bukannya kamu bilang punya takdir denganku, tapi aku tak pernah melihat wajah beruangmu itu. Demiolos mendekat dan membuka topeng beruang Beat, dan yang terlihat adalah seluruh luka bakar di wajah yang bahkan tak menyisakan satu helai rambut pun. Beatrice yang udah nggak tahan ngeliat ini, memasuki pertarungan sambil berkanta untuk berhenti menyakiti para siswanya. Demiolos nggak peduli dan berjalan menuju Agnos, lalu dengan sekejap dia menendang wajah Agnos, lalu kembali berjalan menuju Beatrice. Beatrice yang udah gemetaran langsung menjatuhkan pinggulnya ke tanah. Dan Demiolos mengarahkan telapak tangannya ke wajah Beatrice, sambil berkata agar menunjukkan wajah keputusasaan yang lebih besar lagi. Dan disinilah tepat Seiichi kembali dari rumah sakit nganterin Leon. Seiichi melihat semua pemandangan membagongkan ini. Seiichi yang nggak tahu apa-apa berjalan menuju Demiolos, dan ketika melihat dua orang yang terlihat kena luka bakar, secara spontan Seiichi menggunakan sihir penyembuh cahaya tingkat tinggi. Bat dan Angelia terlihat bingung dengan apa yang terjadi. Setelah Seiichi mendekat di depan Demiolos, Seiichi ngajakin Demiolos ngebantu buat ngobatin yang terluka. Ini karena Seiichi nganggep Demiolos dokter, karena memakai kacamata dan jas lab, bahkan jika bukan Seiichi malah nganggep kalau itu cosplay. Dan secara spontan Seiichi nyembuhin semua orang yang terluka di arena itu, lalu menatap ke arah Barna yang terikat oleh cincin dan mengatakan, Barna-san, tak apa memiliki hobi seperti itu, tapi jangan memaksa pada orang lain. Barna menjawab, dasar idiot ini ulah pria di depanmu. Seiichi yang mendengar ini tampaknya masang wajah konyolnya lagi, dan pada saat itu juga, muncul banyak cincin dari bawah kaki Seiichi. Dan Demiolos tertawa jijik kepada Seiichi lalu mengatakan, sudah terlambat bagimu, kau juga tidak akan bisa menggunakan sihir. Tapi seketika cincin cahaya yang mengelilingi Seiichi terpisah dan membungkus tubuh Demiolos. Hal ini tuh sama seperti yang terjadi dengan Cliff. Demiolos terlihat seperti orang kebingungan melihat apa yang terjadi. Seiichi sendiri juga bingung apa yang terjadi, tapi tiba-tiba Seiichi dengar kalau gelar menundukkan sihir sudah diaktifkan, bahkan Seiichi mendengar beberapa sihir itu hidup dan bicara padanya. Ini karena keterampilan ahli bahasa milik Seiichi. Makin nggak ngotak anjir. Dan ketika cincin yang mendekap Demiolos terlepas, Demiolos langsung melompat menuju Seiichi dengan kecepatan tinggi, tapi ya bodoh banget kalau ngira Seiichi nggak bisa ngeliat gerakannya. Tepat setelah Seiichi membalik badan, Demiolos memberi pukulan di perut Seiichi, tapi lengan yang memberi pukulan itu lenyap seketika. Demiolos yang nggak terima, mukul wajah Seiichi dengan lengan satunya dan lengan itu pun juga lenyap tanpa tersisa bahkan nggak netesin darah secuil pun. Pasti kalian bingung, tapi di ceritanya ini Seiichi juga bingung kok, jadi kita sama-sama bingung. Demiolos bertanya apa yang sudah dilakukan oleh Seiichi, tapi dengan gampang Seiichi ngejawab kalau dia hanya berdiri. Demiolos yang masih nggak terima melompat, dan bermaksud mendaratkan tendangan ke Seiichi, tapi kedua kakinya juga hilang. Bayangin aja, Seiichi nggak ngapa-ngapain, Demiolos sekarang cuma bisa menggeliat kayak cacing. Karena kasihan Seiichi menggunakan sihir penyembuh kepada Demiolos, dan Demiolos tuh masih nggak terima, karena ngira dikasihani oleh Seiichi. Lalu Seiichi memukulnya dengan tinjunya, meski tekanan efeknya tinggi, dengan skill unik Seiichi memaksa tubuh Demiolos agar tidak berpindah menerima pukulannya. Dan yang melayang adalah baju, rambut, gigi Demiolos. Kini Demiolos terkapar tanpa pakaian di tanah, lalu Altria mendekati Seiichi dan berterima kasih karena telah menolongnya. Seiichi tuh masih nggak ngerti tapi Altria ngejelasin semuanya. Mendengar kalau Demiolos menyentuh Altria, Seiichi kembali berjalan menuju Demiolos, dan melihat kondisi Demiolos sudah mulai menumbuhkan rambut dan giginya kembali dalam waktu singkat. Kemudian Seiichi melihat ke arah Beatrice yang terduduk kaku gemetaran. Seiichi mendekati Beatrice dan mengulurkan tangannya, dan Beatrice memberitahu Seiichi kalau Demiolos pelakunya, tapi Seiichi menunjukkan Demiolos yang sudah terkapar kepada Beatrice. Nggak lama kemudian Saria dan yang lain menghampiri Seiichi, dan Seiichi tuh nggak ngangka kalau Saria dan Lulune yang dianggap setara oleh Seiichi, malah ngerasa takut nggak berdaya ngelawan Demiolos.
Seiichi kembali melihat ke arah Demiolos, dan masih benar Demiolos masih terlihat seperti orang idiot yang telanjang. Setelah Altria melanjutkan penjelasan kepada Seiichi, apa saja yang udah dilakuin oleh Demiolos, Seiichi berniat untuk memukulnya sekali lagi. Tapi di sini tuh, ceritanya bersambung. Kita akan lanjutin ceritanya, di video gua berikutnya. Makasih banyak buat yang udah support channel ini, dan udah mau nonton video ini. Jangan lupa buat ninggalin like dan subscribe-nya, agar kedepannya gua lebih semangat bikin konten yang lebih baik lagi. Jika kalian punya kata-kata, kritik, ataupun saran kalian boleh tulis di kolom komentar. Dan jika ada salah kata dalam pembahasan, mohon dimaafin. Semoga video ini bisa ngehibur kalian, walaupun hanya dikit. Saya Ragil Gaming, pamit nidurin diri. Dan, biarin Diablo yang nutup videonya. 久しぶりの現世です。せいぜい楽しむとしましょうか。